Oke, kita ngobrolin soal ini yuk. Indonesia tuh sekarang lagi taruhan gede-gedean mempertaruhkan miliaran dolar untuk satu mimpi besar. Jadi pemain utama di revolusi kendaraan listrik. Ini pertaruhan raksasa loh, yang resikonya sama besarnya dengan imbalannya. Nah, ini dia nih jantungnya. Ini bukan sekedar soal mobil yang nggak berisik di jalanan ya, tapi ini soal membangun semua industri teknologinya dari nol. Dari ngolah nikel mentah sampai ngerakit baterai canggih kayak yang kita lihat sekarang ini. Terus, kenapa sih taruhan ini penting banget? Jawabannya ada di angka ini, 15%. Sektor transportasi kita itu jadi biang keladi 15% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia. Ini masalah serius yang butuh solusi radikal. Ini ngebawa kita ke bagian pertama, komitmen Indonesia di panggung dunia. Ini soal janji sebuah bangsa buat punya masa depan yang lebih hijau, lebih bersih. Gini, di satu sisi kita punya target super ambisius, yaitu nol emisi karbon di tahun 2060. Tapi, di sisi lain, ekonomi kita kan lagi tumbuh-tumbuhnya, yang artinya penjualan mobil dan motor juga makin banyak di jalan. Nah, ini kan kayak paradoks ya. Gimana coba mencahinnya? Jadi, solusinya gimana dong? Nah, pemerintah kayaknya punya jawaban. Mereka all in, benar-benar fokus ke satu teknologi aja, kendaraan listrik berbasis baterai, atau BEV. Yuk kita lihat gimana mereka nyusun rencananya. Coba deh lihat grafik ini. Kelihatan jelas banget kan perbandingan emisi gas rumah kaca dari mobil-mobil ini? Perhatiin deh, BEV atau mobil listrik baterai itu secara konsisten emisinya jauh lebih rendah dibandingin mobil bensin. Bahkan lebih rendah dari mobil hybrid sekalipun. Nah, data inilah yang jadi dasar kenapa pemerintah yakin banget sama strateginya. Jadi, ini bukan asal pilih ya, alasannya kuat banget. Selain emisinya yang lebih rendah, ini nyambung banget sama proyek strategis nasional buat ngolah nikel. Kita kan punya cadangan nikel terbesar di dunia, bahan utama baterai. Makanya targetnya jelas, bikin 600.000 mobil listrik di tahun 2030. Pemerintah tuh nggak cuma berharap, tapi beneran gerak. Mereka secara aktif ngebentuk pasar lewat kebijakan. Dimulai tahun 2021, mobil listrik dikasih keringanan pajak. Terus, mobil hybrid malah sengaja dibikin lebih mahal pajaknya. Puncaknya di awal 2024, digeber abis-abisan. Bea masuk dibikin 0%, PPN juga dipotong. Ini sinyal yang super kuat. Oke, tadi kan dari kacamata pemerintah ya. Sekarang kita coba deh lihat dari sisi kita sebagai konsumen biasa. Ganti ke mobil listrik tuh beneran masuk akal nggak sih buat kantong kita? Kalau lihat hitung-hitungan di atas kertas, wah jawabannya jelas banget. Biaya per kilometernya itu bisa cuma setengahnya mobil bensin loh. Biaya servis tahunannya juga jauh lebih murah karena mesinnya nggak serumit mobil biasa. Jadi buat operasional harian, mobil listrik jelas lebih hemat. Kedengarannya sempurna banget kan? Udah lebih ramah lingkungan, lebih irit pula buat jalan. Terus masalahnya di mana dong? Karena kan selalu ada tapinya, dan tapi yang satu ini cukup besar. Ini dia, 500 juta rupiah. Itu perkiraan biaya buat ganti baterai di satu model mobil listrik aja, Toyota bZ4X. Dengan uang segitu, kita bisa dapat mobil baru lagi kan? Dan ini tuh bukan masalah satu merek doang. Lihat aja daftarnya. Dari Wuling REV yang cuma sekitar 100 jutaan, sampai Hyundai Ioniq 5 yang bisa tembus 400 juta. Kenapa semahal itu? Ya karena baterai itu komponen paling vital dan paling mahal di mobil listrik. Isinya logam-logam langka. Ini jadi pertimbangan jangka panjang yang serius banget buat calon pembeli. Selain biaya baterai yang bikin pusing kepala, ada juga nih rintangan-rintangan lain dalam skala nasional yang bisa ngegagalin transisi besar ini. Coba kita bedah satu-satu. Nih, kata pakar otomotif dari ITB, Yanes Martinus Pasaribu, masalah utamanya itu infrastruktur. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU itu masih jarang banget, apalagi di luar kota-kota besar. Ini yang bikin orang cemas, atau istilah kerennya range anxiety. Khawatir di tengah jalan baterainya habis dan nggak bisa ngecas. Ini jadi penghalang psikologis yang besar banget. Nah, di sini ceritanya jadi makin rumit. Data soal kepuasan konsumen ini kayak punya dua cerita yang beda banget. Survei global dari McKinsey nunjukin hampir sepertiga pemilik mobil listrik malah kepikiran buat balik lagi ke mobil bensin. Tapi, survei dari Wuling di Indonesia nunjukin hasil sebaliknya. 83% penggunanya malah puas dan mau beli mobil listrik lagi. Ini nunjukin kalau pasarnya tuh masih dinamis banget dan belum bisa ditebak. Tapi ada satu bom waktu lingkungan yang ngumpet di balik revolusi mobil listrik ini. Apa itu? Limbah baterai.
Makin banyak mobil listrik di jalan, ya artinya makin banyak juga baterai bekasnya kan? Diperkirakan 3 sampai 4 tahun lagi, pas mobil listrik generasi awal mulai tua, Indonesia bakal dihadapkan sama masalah tumpukan limbah baterai yang masif. Sebenarnya sih, udah ada rencananya. Indonesia Battery Corporation mau bangun pabrik daur ulang. Keren kan? Tapi, coba deh lihat kapan pabriknya jadi. Tahun 2031. Artinya, ada jeda waktu hampir 1 dekade di mana tumpukan limbah baterai ini bisa jadi masalah ekologis yang serius sebelum solusinya benar-benar siap. Oke, semua faktor ini, investasi raksasa, biaya buat konsumen, tantangan infrastruktur, sampai masalah limbah, semuanya ngerucut ke satu pertanyaan penutup yang nilainya miliaran dolar. Pada akhirnya, pertaruhan besar Indonesia ini bakal jadi apa? Apakah bakal jadi jalan tol super hijau menuju masa depan yang kita impikan? Atau malah jadi jalan buntu yang udah ngabisin duit banyak banget? Semua pionnya udah ditaruh di papan catur. Tapi, hasil akhir dari permainan ini masih jauh dari kata selesai.